Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang penuh manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya yang istiqamah berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Muslimin, pemirsa, jamaah sekalian, insyaallah kita masuk pada bab yang ke-17, yaitu kewajiban melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim, seorang mukmin sudah beriman pada Allah, maka konsekuensi daripada keimanannya adalah taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah itu dirasa berat atau sebaliknya ringan. Tapi pada dasarnya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak untuk memberatkan manusia, tetapi perintah-perintah itu sudah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Seperti sholat 5 waktu adalah sesuatu yang mudah, ringan dilakukan oleh manusia. Begitu juga perintah-perintah yang lainnya. Dan ketika perintah-perintah itu terasa berat atau ada halangan, ada uzur, maka ada keringanan-keringanan. Intinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
Ada 3 pelajaran penting dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa bukti kuatnya keimanan kita, bukti berkualitasnya keimanan kita, sekaligus konsekuensi daripada keimanan itu adalah menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus setiap perkara yang kita hadapi. Setiap persoalan yang kita hadapi harus kita kembalikan kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah harus kita jadikan rujukan utama dalam hidup ini. Apapun kegiatan kita harus mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibolehkan atau tidak oleh Rasulullah? Apakah dilarang atau tidak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Termasuk hal-hal baru yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dalam muamalah, harus kita kembalikan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasul sebagai hakim, pemutus perkara, setiap perkara yang kita hadapi. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri berkualitasnya iman kita adalah manakala di dalam diri kita ini tidak ada haraj. Ya. Haraj itu artinya adalah rasa berat, sempit hati, sempit dada dalam menerima hukum-hukum Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri kuatnya keimanan kita. Bahwa orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar adalah selalu ringan ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada haraj, sempit dada, tidak ada berat hati. Jadi semua dilakukan dengan ikhlas, ringan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki iman yang benar akan melahirkan cinta. Cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Kalau dalam diri kita sudah ada cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, maka kita akan ringan melaksanakan segala sesuatu. Kalau kita masih berat, masih sempit, berarti ini bukti lemahnya cinta kita. Lemahnya cinta mengindikasikan lemahnya iman. Ini harus menjadi muhasabah bagi setiap kita. Begitu besar nikmat-nikmat Allah yang kita terima, kita rasakan. Begitu besar harapan kita, doa-doa kita. Banyak sekali cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita melaksanakan sholat aja sering kita tunda-tunda. Kita melaksanakan sholat sering kita percepat. Kita dalam sholat merasa sempit, merasa berat. Sering kita dengar ucapan, waduh, udah azan lagi. Perasaan baru tadi maghrib. Nah, ini tanda-tanda bahwa hati kita ini sempit, berat. Ya. Jadi iman harus melahirkan rasa cinta kemudian melahirkan ringan ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada haraj. Jadi kalau dalam hati kita masih ada haraj, berat hati, sempit hati ketika menjalankan perintah Allah, gerutu, ini tanda-tanda iman kita lemah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai usia kita semakin bertambah, dewasa, semakin tua, ternyata kita juga terus masih merasa berat menjalankan perintah-perintah Allah. Ini harus kita koreksi. Jangan sampai rasa itu terus menyelimuti hati kita sehingga kita tidak pernah merasakan nikmat lezatnya beribadah. Baca Quran terasa berat. Bahkan harus dipaksa-paksa. Sholat
zakat, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi ciri kuatnya keimanan manakala dalam hati kita tidak ada haraj, sempit dada, berat hati ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar mencintai Allah, Masya Allah, walaupun dia sakit, walaupun dia berat kondisi fisiknya, dia tetap mendekat, merapat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak mau dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Termasuk juga ketika menghadapi larangan-larangan Allah, hal-hal yang nikmat sekilas, lezat di depan mata, kesempatan, dilarang oleh Allah. Ya, seberat apapun tantangan godaannya, kita harus ringan hati meninggalkan itu semua. Karena ini haram, karena ini larangan Allah. Walaupun di balik larangan itu ada keuntungan besar. Jangan sampai keuntungan besar kita peroleh dengan cara yang tidak benar. Cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang ketiga, pemirsa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa iman kita kuat adalah wa yusallimu taslima. Jadi mereka menerima perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah itu dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima, berserah kepada Allah, nerimo apa adanya, ya, dijalani dengan sungguh-sungguh, diterima dengan lapang dada, nggak ada keraguan, nggak ada rasa berat, nggak ada penyesalan, tapi dengan ringan hati dia melaksanakan itu semua. Inilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan terkait erat dengan sejauh mana kita melaksanakan perintah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ayat yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi An-Nawawi dalam kitab ini, dalam judul ini, bab ini, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Jadi semua perintah Allah, ini tanda kualitas iman kita. Semua perintah Allah yang ringan, yang berat, yang sunnah, yang wajib disikapi dengan sami'na wa ata'na. Semua keputusan Allah disikapi dengan sami'na wa ata'na. Bukan seperti orang Yahudi Nasrani, sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami maksiat. Nauzubillah. Apalagi kebanyakan juga di antara kita pengajian-pengajian sami'na, mendengar awalnya, tapi beberapa menit kemudian sami'na wa ngantukna. Kami mendengar dan setelah itu ngantuk. Ini tidak benar. Orang yang beriman adalah ketika mendengar perintah-perintah Allah, aturan Allah, tugas-tugas dari Allah dan Rasul-Nya, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Allah memberikan kabar gembira, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung siapa? Orang yang memiliki kualitas iman yang kuat. Ditandai oleh apa? Dengan sami'na wa ata'na. Dengan apa lagi? Lapang dada. Dengan apa lagi? Dengan menerima sepenuhnya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemirsa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kajian kita pada kesempatan ini bab ke-17 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Intinya adalah kualitas iman kita ditentukan sejauh mana ringannya hati kita, ringannya fisik kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang benar-benar memiliki iman yang berkualitas dan ringan dalam menjalankan setiap tugas dan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap keputusan-keputusan Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.